Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI Renungan hari ini akan mengangkat satu tema, penghiburan Tuhan di masa pandemi yang penuh kedukaan. Penghiburan Tuhan di masa pandemi yang penuh kedukaan. Saudara, saya baru saja pulang dari Palangkaraya sejak beberapa hari yang lalu, tugas di sana, dan saya sedih mendengar berita sahabatku Pendeta Swidaya dari GITJ Jepara yang telah berpulang karena COVID. Begitu juga dengan sahabat yang lain, Pendeta Yanto dari Gereja Kristen Pasundan. Semoga keluarga yang ditinggalkan dihiburkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, dalam RHI Renungan hari ini, saya mengajak kita untuk mengangkat tema ini, penghiburan Tuhan di tengah pandemi yang penuh kedukaan. Saudara, besar harapku dengan RHI Renungan hari ini, kita dikuatkan dan kita merasakan penghiburan, terutama keluarga yang ditinggalkan, tapi juga kita yang masih hidup dan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan di masa pandemi ini. Saya berharap ini menjadikan kekuatan kita untuk berani menghadapi masa depan, dan ini juga yang membuat semangat kita muncul di tengah masa pandemi dengan tetap hati-hati, tidak jumawa, tapi berharap kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, RHI Renungan hari ini kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bersama siapkan diri kita, dan saya berharap semoga RHI Renungan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Saudara, saya mengajak kita membuka dari kitab Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 16, 18 dan 19. Mazmur 34 ayat 16, 18 dan 19. Beginilah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian pembacaan Mazmur 34 ayat 16, 18 dan 19. Semoga ini menjadikan landasan perenungan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa kebenaran terungkap dari ayat ini. Mazmur 34 ayat 16, 18 dan 19. Yang pertama, ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan
dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apa artinya? Artinya di masa kedukaan, di masa pandemi seperti ini juga yang penuh kedukaan, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Saya tahu ada beberapa pendeta hamba Tuhan yang berpulang dan mesti itu sudah menjadi kehendaknya, meski menorehkan duka, pasti. Tapi saya juga tahu ada banyak juga yang terpapar dan dipulihkan sehat karena memang belum saatnya berpulang. Yang pasti di tengah pandemi Tuhan tetap memperhatikan kita, baik keluarga duka yang saat ini saya sebut keluarga dari Bapak Pendeta Yanto dan keluarga dari Bapak Pendeta Swidaya. Pendeta Yanto kemarin, Pendeta Swidaya baru saja tadi. Oke. Tuhan memperhatikan dan mendengar jeritan, tangisan keluarga duka. Itu poin pertama. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan dekat. Tuhan sumber penghiburan. Mazmur 34 ayat 16. Yang kedua, ayat 18. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan tidak hanya memperhatikan, tapi yang kedua Tuhan menolong, Tuhan ambil tindakan. Tindakannya itu misteri ilahi. Ada yang terpapar virus dan dipulihkan dan sehat meskipun parah. Saya sebut, maaf ya, karena kebetulan saya tahu. Misalnya Pendeta GKJ Sumber Solo, Pendeta Santoso, sahabat saya, dan yang lain-lain banyak. Itu cara Tuhan melepaskan, dipulihkan. Tapi cara Tuhan yang lain yang menjadi misteri, ya Tuhan sudah mengendaki saatnya berpulang, meninggal dunia. Dan kita tidak bisa protes, karena kita memang makhluk ciptaan Allah yang saatnya kita akan berpulang. Tapi yang pasti melepaskan mereka dari kesesakan menurut ukuran dan cara Tuhan. Tentu sebagai manusia, sebagai hambanya, sebagai sahabat, saya berharap ibu bapak saudara yang sekarang kurang sehat, atau yang sakit, atau yang terpapar, yang masih isolasi mandiri, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang tergantung dengan oksigen, ada obat-obatan, ada yang jenuh meminum obat, dan seterusnya. Saya mengatakan jangan jenuh. Boleh meminta supaya Tuhan melepaskan kita dan sembuh, tapi sepenuhnya adalah kehendak Allah. Poin kedua yang pasti, Tuhan mendengar dan Tuhan menolong kita. Yang ketiga, ini dalam ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini di tengah pandemi, kedukaan, tapi tidak hanya kedukaan, di tengah pandemi, resesi ekonomi, di tengah pandemi, keamanan juga tidak bagus, karena banyak orang nekat demi mempertahankan hidupnya dengan mengganggu orang lain. Ini, dan di tengah pandemi seperti
hari ini kita membutuhkan kekuatan bersyukur karena di tengah pandemi ternyata tidak hanya mendengar melihat, tapi dikatakan di sini bahwa Tuhan itu dekat, saudara, dekat. Dan bahkan di tengah pandemi Tuhan tidak hanya dekat, tapi dikatakan di sini menyelamatkan orang-orang yang jiwanya remuk. Ini luar biasa. Jadi di tengah pandemi, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca di Mazmur 34, 16, 18, 19 kita menemukan beberapa kebenaran. Ternyata Tuhan di tengah masa pandemi ini tetap memperhatikan umat miliknya melalui doa, jeritan hati, dan seterusnya. Yang kedua, di masa pandemi ini Tuhan berkenan melepaskan mereka, menolong. Dan yang ketiga, di tengah pandemi ini Tuhan tidak jauh, tapi Tuhan itu mendekat, dekat. Kita aja yang merasa, wah kok aku sendirian ya. Enggak, Tuhan itu dekat. Ini faktanya. Dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk hati. Dan yang keempat, di masa pandemi ini, saudara, dikatakan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Menyelamatkan beda dengan melepaskan. Melepaskan pada bagian sebelumnya tadi adalah orang bisa disembuhkan atau memang diizinkan sakit. Tapi menyelamatkan berarti nanti Tuhan mengendaki setiap orang yang sekarang hidup atau yang di dalam kehidupannya sudah berpulang tetap di dalam naungan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Saudara, inilah 4 hal cara Tuhan untuk dekat dengan umatnya, menolong di masa pandemi, yakni Tuhan mendengar, memperhatikan, Tuhan melepaskan kesesakan, Tuhan mendekat dengan kita, dan Tuhan menyelamatkan. Oleh sebab itu, di masa pandemi kita tidak terlalu takut, tapi juga tidak berani dan jumawa. Kita tetap harus hati-hati, kita harus menjaga diri supaya kita tetap sehat, tapi kita juga harus berserah kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Dan dengan cara itu, saudara, maka kita akan meneruskan hidup di masa pandemi ini dengan bertaut pada Allah, percaya dan meyakini penyertaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami prihatin dengan beberapa sahabat kami yang berpulang karena sakit di masa pandemi. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, dan keluarga besar, bahkan jemaat yang sebetulnya masih membutuhkan karya pelayanan para sahabat pendeta kami ini. Tuhan, kami serahkan di dalam penyertaan-Mu misteri kehidupan. Tapi kami hari ini terhibur, ternyata Tuhan tetap memperhatikan kami. Bahkan Tuhan melepaskan kesulitan kami. Tuhan juga dekat dengan kami, dan Tuhan menyelamatkan kami. Kami pegang janji-Mu, ya dan amin ya Allah. Dan berkatilah juga yang mengikuti program ini, supaya kami bersama-sama berserah kepada Allah. Masa pandemi membuat kami makin beriman kepada Tuhan. Haleluya. Amin.